adik-adik, bertemu kembali dengan Kak Ira dalam ibadah anak kecil Minggu online tanggal 21 Maret 2021. Adik-adik semua apa kabarnya? Kakak percaya adik-adik semua berada dalam keadaan yang sehat, selalu sukacita, dan selalu bersemangat. Adik-adik, baik sebelum kita memulai ibadah kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita akan bersaat teduh. Mari saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik semua kakak undang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama bernyanyi Mars Pelkat PA Gereja yang Melayani. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita akan berdoa memulai ibadah kita di pagi hari ini. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua berkat-Mu dan penyertaan-Mu dan kasih-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga di saat ini kami akan memulai ibadah minggu kami. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menyertai ibadah kami, agar kami dapat mengikutinya dengan baik dan tertib, dan sertailah kami semua yang akan beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mau berdoa dan mau mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kembali kita angkat pujian dari Kidung Ceria 19. Kidung Ceria 19 yang Maha Kasih, ayat yang pertama dan yang ke-12. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Engkau kupuji kasih abadi, Engkau kupuji selamanya. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca Mazmur.
Di hari ini kita akan membaca Mazmur 27. Mazmur 27 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 14. Di mana pembacaan Mazmur akan dibacakan oleh temanmu Adra dan Ninta. Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai 14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah, penyelamatku, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkanku, aku. Namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepada ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Kak Kris. Tapi sebelumnya, kita akan angkat pujian dari Kidung Ceria 90. Kidung Ceria 90 ayat yang pertama dan yang kedua. Selamat pagi adik-adik semua, mari kita siapkan bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-16. Biarlah Alkitab kita tetap terbuka, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Hingga saat ini Tuhan masih izinkan kami semua dapat kembali membaca firman-Mu. Tuhan tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga Tuhan layakkan kami untuk dapat memahami, mengerti, serta melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, firman yang hidup, bersabdalah karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Mari adik-adik semua kita berdiri, kita akan membaca
firman Tuhan dari Matius pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-16 yang menyatakan perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Yang berbahagia ialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan beriman. Hosiana. Adik-adik silahkan duduk kembali. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan ya. Jadi kita masih bisa memuji dan memuliakan Tuhan di dalam ibadah minggu pagi hari ini. Adik-adik, tentu kita semua atau khususnya adik-adik sudah sering menerima uang jajan dari papa mama ketika kita masih sekolah dulu. Ada enggak di antara kalian yang protes kepada mama atau papanya? Kakak misalnya, "Mah, uang belanja kakak kok sama dengan adik?" Walaupun mereka sama-sama masih di tingkat SD, hanya beda kelas saja. Atau sebaliknya, adiknya yang protes kepada mama atau papanya, "Mah, uang jajan kakak kok besar sekali, sementara adik sedikit. Mama ndak adil deh." Jadi itu prasangka-prasangka yang akhirnya muncul ketika kita menerima atau kita kurang bersyukur atas apa yang diberikan orang tua kita. Padahal kita tahu bahwasanya orang tua kita lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan adik-adik semua. Jika orang tua kita saja tahu, apalagi Tuhan. Tuhan Maha Tahu lebih daripada kita semua. Tuhan mengerti apa yang ada di dalam hati dan pikiran adik-adik semua. Dan yakin Tuhan akan memberikan terbaik bagi kita semua. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita semua akan kebaikan dan kemurahan Tuhan berlaku kepada setiap orang yang dikehendakinya. Jadi Tuhan bisa memakai siapa saja yang dikehendakinya. Dalam firman pada pagi hari ini, Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang seorang tuan yang memiliki 4 pekerja untuk kebun
anggurnya, di mana mereka akan dibayar sebanyak 1 dinar 1 hari. Ya, ketika tiba masa gajian atau waktu mereka menerima upah, disitulah mulai timbul perselisihan, ya, timbul perasaan kurang puas, ya. Karena apa? Ya, jadi mereka yang merasa bekerja lebih banyak, upahnya sama dengan mereka yang bekerja cuma sebentar, yaitu 1 dinar. Dan mereka bersungut-sungut terhadap tuannya, merasa tuannya tidak adil memperlakukan mereka. Sebenarnya mereka lupa kesepakatan awal yang mereka terima atau yang diberikan Tuhan kepada mereka, bahwasanya upah mereka adalah 1 dinar 1 hari. Jadi tidak memperhitungkan lama waktu bekerja mereka. Jadi terkadang kita semua, termasuk adik-adik, kita bersikap seperti pekerja-pekerja tadi. Ada yang merasa paling benar, ada yang merasa paling mampu sehingga mereka menghasilkan lebih banyak, sehingga mereka merasa paling hebat. Ada pula yang merasa iri dan dengki terhadap keberhasilan orang lain, dan pada akhirnya menyalahkan Tuhan, merasa bahwasanya Tuhan itu tidak adil. Kita lupa semua bahwasanya Tuhan mempunyai kebaikan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Tuhan berdaulat atas kehidupan kita semua. Nilai apa yang bisa kita ambil dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Yang pertama, bahwasanya kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan itu berlaku kepada setiap orang yang Tuhan kehendaki. Jadi tidak memandang tua atau muda, anak-anak atau dewasa, pandai atau kurang pandai, semua berhak menerima kemurahan Tuhan menurut kehendaknya. Yang kedua, jika kita menerima kemurahan Tuhan itu banyak ya adik-adik ya. Bisa dalam bentuk talenta berkat untuk orang tua kita, talenta kepintaran atau kepandaian, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita menerima karunia atau kebaikan atau kemurahan dari Tuhan, kita tidak boleh sombong. Jadi kita tidak boleh merasa paling hebat sehingga kita sering meremehkan saudara-saudara kita atau membuli mereka, ya. Kita lupa bahwasanya apa yang kita peroleh itu berasal dari Tuhan. Dan jika Tuhan mau, ingat adik-adik ya, jika Tuhan mau, apapun bisa Tuhan ambil kembali. Jadi kita tidak boleh sombong akan karunia yang kita terima. Terus kemurahan Tuhan ya, apabila kita menerima kebaikan kemurahan Tuhan, itu kita harus memakainya sebagai alat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita harus menjadi berkat bagi setiap orang ya, bagi sesama kita, bagi sekeliling kita di mana kita berada. Jadi berkat dan karunia Tuhan itu menjadi saluran kebaikan bagi semua orang. Jadi mengakhiri firman kita pada pagi hari ini, adik-adik harus selalu ingat bahwasanya kita ada dan hidup sampai dengan hari ini itu semua hanya karena kemurahan dan kebaikan dari Tuhan. Jika kita selalu ingat, maka kita akan senantiasa bersyukur bahwasanya Tuhan begitu baik. Tuhan begitu maha baik bagi kita semua. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati adik-adik semua. Amin. Adik-adik semua, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak berharap firman Tuhan yang sudah didengar dapat dilakukan. Dan kita akan merespon firman Tuhan. Kita akan bernyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria 318. Kidung Ceria 318, yang pertama, kedua, dan yang ketiga.
Adik-adik, saatnya kita akan berdoa syafaat, di mana doa akan dipimpin oleh teman-temanmu, ada Kiano dan Rahel, dan terakhir akan ditutup oleh Kak Kris. Mari adik-adik semua, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus berkati bangsa kami Tuhan, agar bangsa kami kaya akan cinta Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepada Presiden Joko Widodo Tuhan, agar Presiden Joko Widodo bisa memimpin negara Indonesia dengan baik. Tuhan berkati negara kami Tuhan, agar negara kami bisa saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Tuhan berkati pejabat negara kami Tuhan, agar sadarkan mereka agar mereka tidak korupsi. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Tuhan, buat hari ini, buat kesehatan, dan Tuhan izinkan kami beribadah sekolah minggu daring. Tuhan Yesus, berkatilah gereja GPIB Immanuel Pekanbaru, dan juga Bapak Pendeta dan majelis-majelis yang melayani. Tuhan Yesus, berilah mereka kesehatan supaya mereka bisa melayani lebih baik lagi, dan hapuskanlah virus corona ini supaya kami bisa berkumpul untuk memuji nama Tuhan lebih awal lagi. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tuhan, kembali kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pagi hari ini. Tuhan, kami semua berdoa untuk anak-anak kami yang mungkin saat ini sebagian besar masih belajar dari rumah. Kiranya Tuhan memampukan mereka untuk dapat belajar dengan baik di tengah-tengah segala keterbatasan yang ada. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan mereka dalam menghadapi ujian semester. Kiranya juga Tuhan berikan rahmat dan hikmat sehingga mereka boleh belajar dengan baik, sehingga pada waktunya mengerjakan soal-soal ujian, mereka juga dapat mengerjakannya dengan baik. Kami juga berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan. Kiranya Bapa berkenan memberikan rahmat, hikmat, kesehatan bagi mereka. Tuhan juga memberkati segala usaha, pekerjaan, dan apapun itu Tuhan. Tuhan, bila Tuhan hadir di dalam keluarga masing-masing anak-anak kami di sini, Tuhan berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Juga kesehatan kami semua kami pertaruhkan dalam tangan kuasa-Mu, hingga kami boleh tetap sehat Tuhan dalam melewati masa-masa pandemi ini. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang mengawal kami sehingga kami dijauhkan dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang ingin kami minta, tapi kami yakin Roh-Mu yang kudus mengerti akan isi hati kami masing-masing. Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak Tuhan untuk menaikkan doa syafaat ini, yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan yang telah mengajar kami dengan doa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan pada kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah milik kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Adik-adik, kita akan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 356. Kidung Ceria 356, Ku beri persembahan, ayat yang pertama, kedua, dan ketiga.
Adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan syukur kita. Sekarang kita akan mendoakan persembahan syukur kita, di mana doa akan dipimpin oleh teman Mutiara. Mari adik-adik semua, kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis darimu, dan pakailah persembahan ini menjadi berkat buat sesama kami. Terima kasih sudah memberikan kesehatan kepada orang tua kami, sehingga mereka bisa mendapatkan rezeki. Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Aktivitas kita Minggu tanggal 21 Maret 2021 adalah membuat anggur. Bahan-bahan yang dibutuhkan adik-adik adalah kertas atau karton, yang pena, pensil, penghapus, kertas origami warna kuning dan biru. Adik-adik kalau mau pilih warna lain boleh. Koin uang 100, gunting, lem, dan clear warna. Yuk, kita akan memulai membuat polanya adik-adik ya. Kita ambil uang koin tadi, kita buat pola anggur. Yang pertama kita buat bulatannya 4. Kedua, 3. Ketiga, 3 juga. Dua. Di sini kakak akan tambahkan gambar daunnya. Kalau sudah jadi seperti ini adik-adik gambarnya, polanya ya, ada daun, ada buahnya. Adik-adik, sekarang kita akan membuat pola buah anggurnya dengan koin 100. Setelah selesai kita bentuk, kita gunting. Sampai mendapatkan bentuk lingkaran. Setelah itu, dengan kertas origami warna biru, kita juga buat pola anggurnya. Warna biru adik-adik sebagai emot ikon penolakan ya adik-adik. Setelah selesai kita gunting. Sehingga berbentuk lingkaran. Setelah itu adik-adik, setelah kita selesaikan pola buah-buah anggurnya, mulailah kita mengelem. Yang pertama kita ambil pola anggur, kita buat bakat adik-adik
Adik-adik pernah apa? Juara 1 menari. Juara 1 menari. Ditulis ya adik-adik. Setelah itu diambil lem. Dilemkan di lingkaran pola anggur. Setelah itu apa lagi? Adik-adik bisa. Adik-adik rajin berdoa, pintar berdoa. Rajin berdoa. Dilem lagi. Nah, untuk emoticonnya kita buat gambar mata. Apa penolakannya? Malas belajar. Kita ambil lem, dilem lagi. Nah, lagi apa lagi? Malas apa? Malas apa ya? Adik-adik, emoticon penolakan malas bantu mama. Kita lem lagi. Dan seterusnya adik-adik ya. Adik-adik buat kegemaran adik-adik atau bakat adik-adik di kertas warna kuning. Ditempel di sini, boleh selang-seling. Nanti emoticon penolakannya adik-adik buat terus sampai pola anggurnya selesai ya adik-adik ya. Seperti ini adik-adik yang telah selesai ya. Nanti daunnya adik-adik bisa warnai. Adik-adik jangan lupa kalau sudah selesai dibuat nama adik-adik dan kelas. Kelasnya itu maksudnya boleh kelas tanggung atau kelas kecil. Disertai kelas 1, 2, 3 boleh. Karena aktivitas ini adalah aktivitas untuk anak kelas kecil dan kelas tanggung. Oke adik-adik, terima kasih. Inilah aktivitas kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan ya adik-adik. Kakak-kakak pelayan menunggu hasil aktivitas adik-adik pekerjaannya di rumah untuk divideokan, untuk dipoto dan dikirimkan ke kami sebagai kakak layan. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa lagi pada aktivitas minggu depan. Shalom. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Pastinya seperti biasa dong. Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Adik-adik, hari ini Hadea datang untuk memberitakan kabar terbaru tentang perayaan Paskah kita. Paskah OTPA GPIB Immanuel Pekanbaru tahun 2021 akan dilaksanakan secara daring. Walaupun tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana kita melakukan aktivitas outdoor, berlomba bersama, bermain secara langsung, tapi hal ini tidak boleh mengurangi sukacita kita ya. Karena apa? Karena di perayaan Paskah tahun ini kita tetap akan melaksanakan lomba. Lomba apa Kak? Lombanya ialah lomba menghias telur di rumah. Yeay! Adik-adik
Adik-adik jangan lupa untuk memfoto diri adik-adik beserta dengan telur yang sudah digas, kemudian dikirimkan ke nomor di bawah ini sesuai kelasnya masing-masing ya. Adik-adik jangan lupa juga, batas pengumpulan fotonya adalah 3 April 2021 dan foto sudah bisa dikirimkan mulai minggu ini ke kakak Layan di kelas masing-masing ya. Adik-adik jangan lupa juga bahwa pengumuman pemenangnya akan ada di perayaan PSK kita di Zoom meeting pada 10 April 2021. Untuk itu, Kak Dea tunggu ya kehadiran adik-adik semua dan partisipasinya. Kak Dea tunggu bersama dengan 2 teman Kak Dea, yakni Esther dan Samuel. Seru banget kan? Makanya adik-adik jangan lupa ikutan ya. Kak Dea tunggu fotonya dan partisipasinya di perayaan Pasca PKTA GPID Immanuel Pekanbaru tahun 2021. See you, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik semua, tibalah kita di penghujung ibadah kita di hari ini. Kita akan angkat satu pujian kembali dari Kidung Ceria 264. Kidung Ceria 264, Tuhan betapa banyaknya, ayat yang pertama dan yang ketiga. Adik-adik semua, kita sudah menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh menyelesaikan ibadah kami di pagi hari ini. Bila firman-Mu boleh menguatkan kami kembali ya Tuhan, bahwasanya kami senantiasa dan harus mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan segala rencana kehidupan kami semua untuk 1 pekan ke depan di dalam pimpinan tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang berkehendak di dalam setiap langkah dan perbuatan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Putra-Mu, Tuhan dan penolong kami. Amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Adik-adik, ibadah minggu kita sudah selesai. Kakak mengingatkan kembali bahwa akan diadakan perayaan Paskah di tanggal 10 April 2021, di mana akan diadakan juga
perlombaan untuk menghias telur Paskah, di mana adik-adik setelah menghias telur Paskah dapat difoto dan akan dikirimkan hasil fotonya kepada kakak Layan hingga tanggal 3 April ya adik-adik ya. Dan pemenangnya akan diumumkan pada perayaan Paskah di tanggal 10 April. Dan juga tidak bosan-bosannya kakak mengingatkan adik-adik semua untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan adik-adik dengan melakukan protokol kesehatan ya adik-adik ya. Menggunakan masker bila beraktivitas di luar rumah dan selalu rajin-rajin mencuci tangan. Juga kakak berharap adik-adik dapat selalu membaca firman Tuhan setiap hari, rajin berdoa, dan dengar-dengaran kepada papa dan mama di rumah, dan juga rajin belajar ya adik-adik ya. Baik, terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.